Bayangkan kamu punya saham yang terus mengalirkan dividen 11% per tahun, bahkan saat market lagi lesu. Kamu tidak perlu tebak-tebakan harga atau duduk depan chart setiap hari. Cukup pegang, ya hold, sambil nikmati dividen dan biarkan waktu yang bekerja. Inilah strategi dividen investing di saham MPMX. Satu saham yang bantu kamu hidup dari passive income sampai tahun 2030. Sobat investor, pada kesempatan ini kita akan menganalisa lengkap dan mendalam PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan tikernya MPMX. Tentu beserta insight pada masing-masing bagian. Yang pertama kita masuk pada profil perusahaan. Ingatkan lagi bahwa bagian ini adalah bagian paling penting karena dengan melihat bagian ini Anda tahu apa yang Anda beli, Anda paham apa yang Anda beli, dan Anda akan lebih leluasa untuk melakukan analisa jika dimulai dari mengenal perusahaan apa yang Anda beli. Didirikan tahun 1987, IPO MPMX ini sudah cukup lama, dari 29 Mei 2013. Harga IPO waktu itu di 1.500. Bidang usaha dari MPMX, bidang usaha MPMX, distribusi dan retail sepeda motor dan mobil, suku cadang, pembiayaan, asuransi, serta rental kendaraan. MPMX adalah konglomerasi otomotif multifungsi yang beroperasi tidak hanya di distribusi sepeda motor dan mobil Honda, tapi juga pembiayaan, jasa asuransi umum, dan rental kendaraan. Ini tentunya memberi diversifikasi pendapatan yang baik dan potensi stabilitas di tengah siklus industri otomotif yang ya boleh dibilang cukup fluktuatif. Masuk pada segmen dan model bisnis, di mana entitas anak dan model bisnis MPMX pertama distribusi motor Honda. Ini fokus di Jawa Timur dan NTT. Margin relatif stabil. Yang kedua suku cadang dan aki. Bisnis after sales, recurring revenue. Yang ketiga dealership penjualan mobil menggunakan platform online, upaya untuk go digital. Yang keempat, rental kendaraan. Ini jangka pendek dan panjang, di mana ini menyasar korporat. 5. Asuransi non-jiwa, diversifikasi lini keuangan, kerugian kendaraan, properti, kapal, dan lain-lain. MPMX ini memiliki portfolio yang saling melengkapi. Distribusi kendaraan menghasilkan penjualan primer, sementara jasa after sales dan asuransi menambah pendapatan berulang. Digitalisasi dealership juga menunjukkan perusahaan adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen. Kita masuk pada struktur kepemilikan saham per 3 Juni tahun 2025 untuk pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk itu punya jumlah sahamnya 2,53 miliar atau ini secara presentasenya 56,69%. Sedangkan masyarakat non-warkat presentasenya 33,04%. PT Persada Capital Investama punya 5%, sedangkan untuk saham treasury-nya ada di 1,86%. Sebagai pengendali mayoritas, Saratoga sebagai pengendali mayoritas menunjukkan dukungan manajerial dan finansial yang kuat. Saham publik 33%, menandakan likuiditas pasar yang terbilang sehat. Kepemilikan saham treasury 1,86 bisa digunakan untuk aksi korporasi, misalnya buyback atau ESOP. Dari komposisi pemegang saham lokal versus asing, yang pertama, komposisi mayoritas pemegang saham adalah lokal, di mana investor asing hanya memegang sebagian kecil, yaitu di bawah dari 15%. Saham MPMX cenderung kurang dilirik investor asing, yang bisa berarti kurang exposure global, atau mungkin belum dianggap menarik oleh institusi luar negeri. Namun sebenarnya kan ini juga berarti ada ruang untuk upside jika investor asing mulai masuk seiring kinerja yang membaik. Dari data IPO dan jumlah saham, untuk harga IPO di 1.500,
Jumlah saham IPO 970 juta. Jumlah saham beredar saat ini 1,455 miliar. Artinya terjadi peningkatan jumlah saham beredar dari sejak IPO. Ini tentunya bisa disebabkan oleh right issue, waran, atau aksi korporasi lainnya. Penting untuk melihat apakah dilusi ini menghasilkan nilai tambah, capex ekspansi, atau justru oversupply saham. Oke, akan jadi lebih menarik lagi kalau kita juga turut memantau balance sheet dari MPMX. Pertama kita mulai dari cash quarter, ada di 1,9 triliun. Cash rich company, kas besar ini setara 45% dari total liabilitas dan menunjukkan likuiditas kuat, cocok untuk mendanai ekspansi atau juga dividen. Sedangkan untuk total aset ada di 9,4 triliun. Asetnya besar menunjukkan skala operasionalnya luas. Ini juga menunjukkan diversifikasi yang terbilang ya cukup solid. Untuk total liabilitas ada di 3 triliun. Artinya leverage tergolong rendah, hanya sekitar 32% dari total aset. Ini terbilang konservatif. Untuk utang jangka pendeknya ada di 14 miliar. Utang jangka pendek sangat kecil. Artinya ini resiko gagal bayar jangka pendek itu sangat-sangat rendah. Untuk utang jangka panjang ini tidak ada ya. Artinya kan ini dengan tanpa utang jangka panjang, ini menjadi sinyal yang sangat sehat secara finansial. Tidak banyak emiten sebesar ini yang bisa bebas utang jangka panjang. Dari total utangnya yang hanya di 14 miliar, boleh dibilang ini hampir semua kewajiban perusahaan adalah non dibatasi utang. Di total equity-nya ada di 6,3 triliun, menunjukkan ekuitas besar dan sehat. Sedangkan utang bersihnya ada di 1,9 triliun. Nilai negatif artinya kas lebih besar dari total utang. Perusahaan berada di posisi net cash, sangat positif untuk kesehatan keuangan, dan lebih lagi, yaps, potensi dividen. Dari balance sheet ini terpantau untuk MPMX adalah perusahaan dengan struktur modal super sehat, rendah utang, kasnya besar. MPMX juga punya ekuitas yang kuat. Sebenarnya sangat jarang untuk perusahaan di sektor otomotif dan pembiayaan memiliki posisi net cash seperti MPMX. Nah, ini kan tentu mencerminkan efisiensi dan juga kemampuan MPMX mengelola likuiditas dengan cermat. Dari valuasi di sini, MPMX tergolong under value secara menyeluruh. PER-nya di bawah 8, murah relatif terhadap laba. PBV-nya di bawah 1, murah terhadap aset. EV to EBITDA di bawah 4, ini murah terhadap potensi operasional. Jika ada katalis negatif besar, ini saham yang boleh dibilang deep value yang sebenarnya bisa sangat menarik buat value investor atau investor dividen. Kalau kita melihat data EPS di tahun 2024 ada di 130,51, menunjukkan pertumbuhan 10,8% year on year jika dibandingkan di tahun 2023. Artinya untuk MPMX ini terbilang perusahaan yang berhasil menjaga profitabilitas meski di tahun 2022 sempat lebih tinggi. Untuk kinerja Q1 dan Q2 di 2024 sangat solid, bahkan lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya. Namun memang di Q3 2024 justru dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemungkinan karena musiman atau seasonal atau tekanan margin. Ini tentunya patut dipantau untuk Q2, Q3, dan Q4 memasuki di tahun 2025 karena di kuartal 1 2025 juga terpantau dia turun secara year on year-nya. Nah, kalau kita melihat dari dividen, di mana dividen per lembarnya di tahun buku 2024 itu ada di 120, 2023 115, dan 2022 135. Payout ratio-nya di kisaran 90-an% ya, 91 sampai 97% dalam 3 tahun terakhir ini. Untuk dividen yield-nya di kisaran 10 sampai 12%. Dari dividen ini, maka data penting yang bisa kita petik adalah dividen sangat atraktif dengan yield di atas 11% dan payout rasionya stabil, ya, stabil di angka yang tinggi di atas 90%. Ini menandakan MPMX masuk kategori dividen income stock
Payout besar seperti ini menunjukkan, pertama, perusahaan tidak butuh banyak reinvestasi modal atau low capex. Kedua, cash melimpah, seperti yang terlihat dari neraca. Net cash-nya saja bisa mencapai 1,9 triliun. Namun, jika EPS menurun drastis, tentu ada resiko di mana dividen akan disesuaikan. Tapi sejauh ini masih sangat menarik untuk investor dividen. Nah, kalau kita melihat dari price performance-nya, terpantau untuk harga saham relatif sideways dalam 3 tahun terakhir, meski dividen tetap mengalir dan cukup besar. Artinya ini merupakan kombinasi yang membuat saham MPMX sangat cocok untuk strategi dividen investing, bukan growth investing. Koreksi di 1 bulan terakhir yang mencapai 12,27%, ini bisa jadi peluang akumulasi bagi investor yang fokus pada dividen yield yang tinggi. Oke, kita lengkapi pembahasan kali ini dengan menghitung harga wajar. Tentunya rumus yang kita pakai adalah dividen discount model dengan harga wajarnya yaitu D1 dibagi R kurang G. Dengan D1-nya adalah dividen untuk tahun depan, R-nya adalah cost of equity, artinya ini kan tingkat return yang diharapkan investor, dan G-nya berbicara tentang pertumbuhan dividen tahunan. Untuk asumsi realistis MPMX berdasarkan data, maka dividennya terakhir di 120. Kemudian kita pakai untuk pertumbuhan growth-nya di 3% dengan R-nya atau expected return-nya di 12%. Ini umum lah untuk investor retail di saham dividen, sedangkan untuk growth-nya 3% terbilang konservatif karena sejalan dengan inflasi dan kestabilan dividen. Maka dengan data itu ketika kita menghitung harga wajar dari MPMX didapati harga wajarnya ada di kisaran 1.373. Dengan membandingkan harga pasar saat ini ada di 950, maka potensi upside-nya bisa mencapai 44,5%. Dari semua data-data yang sudah kita analisa tadi, maka kita coba membuat analisa SWOT untuk saham MPMX ini. Maka yang pertama, secara kekuatannya MPMX itu yaitu dari dividen yang konsisten dan yield-nya tergolong tinggi, di mana dividen yield di atas 10% itu selama 3 tahun berturut-turut adalah di atas rata-rata pasar. Payout ratio tinggi di atas 90% menunjukkan manajemen komitmen pada pemegang saham, yang menandakan juga ini kan cocok untuk strategi passive income atau yang pensiun. Dari neracanya terbilang sangat sehat karena dengan kas 1,9 triliun dan utang hampir nol, perusahaan ini dalam posisi finansial yang kuat dan fleksibel, aman dari krisis likuiditas dan punya ruang untuk ekspansi atau buyback-nya. Dari valuasi terbilang sangat murah, di mana PBV 0,68 per 7,5 kali membuat MPMX termasuk deep value stock. Bahkan harga pasarnya di bawah dari nilai bukunya. Ini kan berpotensi untuk re-rating jika ada sentimen positif atau corporate action. Ya, kita tunggu saja. Salah satu juga yang menjadi kekuatan MPMX adalah diversifikasi bisnis otomotif dan keuangan, di mana MPMX memiliki bisnis retail motor, distribusi, asuransi, transportasi, hingga layanan digital kendaraan. Resiliensi terhadap siklus bisnis tunggal tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Namun tentu di balik itu juga teman-teman bisa memperhatikan kelemahan dari MPMX, di mana secara kinerja harga saham cenderung stagnan. Harga saham sideways dalam 3 tahun terakhir dan kurang menarik bagi investor growth atau investor momentum. Investor jangka pendek mungkin kecewa meskipun dividen terus mengalir. Untuk yang kedua, kelemahannya pertumbuhan IPS tidak stabil. IPS sempat turun dari 148 di 2022 ke 117 di 2023, lalu naik lagi ke 130 di 2024. Tentu fluktuasi ini bisa membuat market enggan memberi valuasi premium dan perlu analisa mendalam per segmen pendapatan untuk ya bisalah melihat sumber penurunan ataupun sumber dari lonjakan yang terjadi.
Nah, sekarang kita masuk pada peluangnya. Yang pertama, buyback saham atau spesial dividen. Dengan posisi kas besar dan valuasi diskon, buyback sebenarnya bisa mendorong harga naik, atau ada spesial dividen yang bisa jadi katalis positif, di mana ini menjadi potensi menarik bagi investor yang sabar dan long term. Yang kedua, peluangnya pemulihan sektor otomotif. Jika sektor motor, mobil masih bertumbuh, apalagi dengan peralihan ke EV, MPMX sebenarnya bisa ambil bagian lewat distribusi atau purna jual. Ya, margin bisnis, aftermarket, dan asuransi bisa membaik. Yang ketiga, peluangnya terletak pada digitalisasi layanan otomotif, di mana penjualan suku cadang dan servis berbasis platform digital bisa jadi nilai tambah dan menaikkan valuasi ke depan. Pesaing yang tidak berinovasi ya bisa tertinggal. Yang keempat, peluangnya ada pada corporate action dari Saratoga. Saratoga sebagai pemegang saham 56% atau terbesar, dikenal rajin melakukan transformasi bisnis dan unlock value. Nah, terakhir kita lihat dari ancaman. Pertama, daya beli konsumen menurun. Inflasi atau kenaikan suku bunga bisa menekan penjualan motor, pembiayaan, dan juga asuransi. Ini kan dapat mengganggu arus kas dan tentu kemampuan bayar dividen. Ancaman yang kedua dari tekanan margin dari persaingan. Banyak pemain di retail dan pembiayaan otomotif, perang harga. Ini bisa menggerus profit. Makanya perlu diferensiasi yang kuat agar margin tidak menyusut. Yang ketiga, ancamannya datang dari resiko regulasi, asuransi, dan juga transportasi. Perubahan aturan OJK terkait fintech, leasing, atau transportasi, ya ini bisa menghambat bisnis MPMX, jadi perlu juga dipantau. Makanya MPMX tetap perlu untuk fleksibilitas hukum dan adaptasi secara cepat. Yang keempat, ancamannya datang dari keterbatasan growth driver. Tanpa ekspansi besar atau inovasi baru, sulit menaikkan EPS dan valuasi secara signifikan. Saham bisa terjebak di valuasi rendah terlalu lama jika tidak ada katalis baru. Dari kesimpulan analisa SWOT, maka untuk MPMX secara kekuatannya kuat di fundamental, dividen tinggi, dan valuasi murah. Untuk kelemahannya yaitu pertumbuhan terbatas, kurang populer juga di kalangan publik. Sedangkan peluangnya bisa datang dari buyback dan juga dividen spesial, lewat digitalisasi juga dan manuver dari Saratoga. Sedangkan untuk ancamannya datang dari tekanan ekonomi makro dan persaingan tinggi di sektor otomotif. Nah, terakhir kita akan bahas strategi investasi jangka panjang hingga tahun 2030 dengan pendekatan dividen investing. Tujuan strateginya dari tahun 2025 sampai tahun 2030, pertama, menghasilkan pendapatan pasif tahunan dari dividen. Yang kedua, mengakumulasi kekayaan secara konservatif dan stabil. Yang ketiga, memaksimalkan efek compounding melalui DRIP, Dividend Reinvestment Plan. Dan yang keempat, mengurangi risiko dengan time horizon panjang dan cost averaging. Jadi untuk strategi dividen investingnya dalam penerapannya, pertama kita akumulasi bertahap dari 2025 setidaknya sampai 2026. Tujuannya apa? Bangun posisi awal saat valuasi masih murah, PBV di bawah 0,68, PER juga di bawah 7,5 kali. Ini kan bisa kita lakukan dengan alokasi dana, cicil beli rutin tiap bulan atau tiap kuartal, misalnya 2-5 juta per bulan, atau disesuaikan dengan kemampuan modal sobat investor. Kedua, target harga beli ideal itu di bawah 1.100 karena harga wajarnya secara hitung-hitungan DDM ada di 1.370. Dan yang ketiga, teman-teman bisa fokus pada cost averaging dan konsistensi akumulasi. Harga saham MPMX cenderung stagnan, tapi dividen tetap mengalir. Ini tentunya ideal untuk investor jangka panjang yang fokus pada yield on cost. Angka yang kedua penting untuk dilakukan di kisaran tahun 2025 sampai 2029, yaitu reinvest dividen. Tujuannya meningkatkan jumlah lembar saham tanpa harus setor dana tambahan. Pertama, ini kan berbicara tentang seluruh dividen yang diterima digunakan untuk beli kembali saham MPMX. Manfaatkan momen harga turun
reinvest dividen jadi lebih efisien. Dan yang ketiga, jika yield tetap di 11%, maka return tahunan secara compounding bisa mencapai 13-15%. Jadi dengan strategi DRIP dan asumsi dividen stabil, modal Anda bisa tumbuh hampir 2 kali lipat dalam 5 tahun hanya dari akumulasi dividen tanpa harus berharap capital gain. Tahap yang ketiga yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan juga take profit selektif di tahun 2029 sampai tahun 2030. Tujuannya apa? Yaitu menikmati hasil investasi atau rotasi ke saham dividen lain. Pertama, jika harga saham naik mendekat atau melebihi harga wajar, pertimbangkan untuk jual sebagian untuk realisasi profit. Yang kedua, cek kondisi EPS dan dividen terbaru, apakah masih sustain. Dan yang ketiga, jika yield mulai turun di bawah dari 7% karena harganya naik, ya tentu ini bisa rotasilah ke saham dividen lain yang sedang under value. Dimana ini kan dengan dividen plus potensi capital gain dari revaluasi saham, total return itu bisa 15-18% per tahun. Artinya, dalam 5-6 tahun, nilai investasi Anda bisa tumbuh 2-2,5 kali secara total return. Oke Sobat Investor, jadi MPMX ini sebenarnya bukan cuma soal angka dividen 11% yang menarik, tapi juga soal ketenangan dalam berinvestasi. Dengan fundamental yang sehat, utang yang minim, konsistensi bagi dividen tinggi, saham MPMX sebenarnya kan cocok ya jadi pilar dalam strategi pensiun dini atau income jangka panjang. Kuncinya di mana? Pertama, disiplin, kedua, sabar, dan ketiga, reinvest dividen secara rutin. Ingat, bukan yang paling cepat yang menang, tapi yang paling konsisten. Kalau Sobat Investor suka cuan yang tenang tanpa drama, trading harian, saham seperti MPMX adalah jawabannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, share video ini ke sesama teman-teman investor lainnya, dan juga sudah subscribe serta meninggalkan komentar di video ini. Terima kasih, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui super thanks dan juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.